Oke guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kali ini saya akan membahas terupdate ya beberapa tipe soal TPS kuantitatif gelombang kedua ya. Kalian bisa simak. Untuk nomor 1, ini masih dalam bentuk matriks, bisa mencuri poin ya di sini ya. Ya. Yang ditanya adalah A plus B. Dalam bentuk gimana? Ini berarti perkalian matriks. Saya buat seperti ini, baris kalikan kolom, kita butuh A sama B, maka baris ke 1, kolom ke 1 ya. A dikalikan 1 itu A, min 1 kalikan 0 itu 0 ya. Nah ini berarti baris ke 1, kolom ke 1 siapa? Baris ke 1, kolom ke 1 adalah 5, berarti 5 dikurangi A ya. Sama dengan siapa? Baris ke 1, kolom ke 1, B min 4. Saya buat di sini B min 4. Oke ya guys, maka min A min B sama dengan min 4 ditambah 5 itu berapa? 1. Paham ya? Min 5 ya, min 9. Ya, ini adalah min 9. Oke, untuk yang kedua, kita lihat yang ada unsur B-nya ya. Kita pakai ini, baris kedua, kolom kedua. Oke. Itu adalah min 2 ditambah B plus 1 dikalikan 2, berarti 2B. Plus 2. Jangan lupa baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom kedua itu adalah 1. Maka 1 dikurangi, ini berarti mbak kurung ya. Nah, kayak gini. 1 dikurangi perkalian ini tadi. Ya. Oh, ini berarti min 2-nya di sini ya, guys. Aduh, ini gimana nih? Ini kayak gini harusnya tadi. Nih, ada min ya di sini ya. Oh my god, ini kayak gini ya. Nah, ini enggak ada. Nah ini kan tadi 2 kalikan min 1 itu min 2 ya. B plus 1 kalikan 2 itu 2B plus 2. Ini depannya ada min 1 dikurangi. Oke. Nah kita lihat baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua itu ada angka 1. Saya masukkan sih 1. Oke, maka 1 dikurangi min 2 ditambah 2 itu hilang. 1 dikurangi 2B ya, sama dengan 1. Ini hilang. Maka min 2B sama dengan 0. B nya adalah 0. Oke. Berarti min A min 0 sama dengan min 9. Maka min A itu min 9, A nya adalah 9. Oke ya guys. B nya 0, A nya 9. Ditanya adalah A plus B. Maka 9 ditambah 0. Jawabannya 9. Oke. Jawabannya adalah E. Untuk tipe soal nomor 2 ini masih dalam bentuk operasional ya, bentuk operasional seperti ini. Nih kalian juga pasti bisa ya. A bintang B ya, pagar C ternyata seperti ini. Pertanyaannya P adalah 6 bintang 4 pagar 2 sedangkan Q min 50. Itu artinya gimana? Jika kalian ketemu tipe seperti ini maka penyelesaiannya adalah ini ya. Jadi artinya A-nya itu 6, B-nya itu 4 sedangkan C-nya adalah 2. Saya masukkan ya. A-nya itu 6 ditambah B-nya itu 4 dikali C-nya itu 2 kuadrat dikurangi 3, A-nya berapa? A-nya 6. Oke, 6 ditambah 4 berarti kan ini 4 dikurangi 18. Oke ya. 4 dikali 18 dikurangi 4 dikurangi 18 itu min 14. Oke, 6 dikurangi 4 kalikan 16 berapa guys? Min 56 ya, maka jawabannya adalah min 50 ya. Mana? Min 50, min 50. Maka artinya P sama dengan Q begitu. Pasti kalian bisa ya guys ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 3. Ini masih dalam bentuk logaritma. Logaritma masih ada ya guys. Nah, pertanyaannya, nilai X memenuhi persamaan logaritma di bawah ini, hubungan yang tepat antara P dan Q. Oke, saya buat seperti ini dulu ya. 6 log 32 ditambah 3 log 3X sama dengan 2. 2 saya rubah langsung aja, 6 log 6 pangkat 2 ya. Kenapa saya buat seperti ini? Agar ini bisa dicoret guys. Nah gini, jadi 32 ditambah 3 log 3X sama dengan 6 kuadrat itu 36 ya. 3 log 3X sama dengan 36 dikurangi 32 itu berapa guys? 4 ya. Maka jadinya A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C 3 pangkat 4. Oke, maka X sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. Jawabannya 3 pangkat
3. Inilah nilai dari si X atau dari P. 3 pangkat 3 sama 3 pangkat 4, maka artinya P lebih kecil dari Q. Oke, kalian pasti bisa. Jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 4 seperti ini. Faktor persekutuan terbesar FPB setiap dua bilangan asli A, B, C adalah 1. Jadi FPB-nya faktor persekutuan besarnya adalah 1 untuk dua bilangan berurutan. Jika B kalikan C adalah 56, A ditambah C sama dengan 2B. Sedangkan B adalah kurang dari 10 ya. B adalah angka yang kurang dari 10. Berarti B itu siapa? Berarti kan bilangan asli ya, dari angka 1, 2, bla 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 sampai 9. Inilah si B. Nah, kita bisa lihat B dikalikan C sama dengan 56. Yang bisa kali 56 tuh bagaimana tuh? Nah, B-nya kurang dari 10 ya. Maka 7 kali 8 ya guys. 7 kali 8. Oke, 7 kali 8 kan 56 ya. 7 ini kurang dari 9. Ya, oke. Berarti sementara B dengan C adalah 7 kalikan 8. Nah, ini dua bilangan berurutan, ini juga FPB-nya 1. 7 sama 8 kan FPB-nya 1. Ya, berarti masing-masing angka hanya bisa dibagi dengan 1. Kita lihat A sama C sama dengan 2B. Nah, kita lihat ya. Berarti A ditambah 8 sama dengan 2 kalikan 7 berapa? 14. Maka A-nya berapa? 14 kurangi 8 itu 6. Oke, ketemulah A, B, C itu adalah 6, 7, 8 ya. Ini guys. 6 sama 7 FPB-nya itu 1, 7 sama 8 FPB-nya juga 1 ya, begitu ya. Nah, nomor 1, apakah jumlah ketiga bilangan adalah ganjil? 7 tambah 8 itu adalah 15, 15 tambah 6 itu 21. Betul ya, ketiganya itu bilangan ganjil. Jumlah dua bilangan terkecil adalah ganjil, 6 tambah 7 itu ganjil, betul. Hasil kali ketiga bilangan itu lebih kecil dari 100, salah ya. 6 kali 7, 42, 42 kali 8 itu lebih dari 100, maka pernyataan yang salah. Yang terakhir itu adalah jumlah dua bilangan terbesar. Dua bilangan terbesar ini ya, 7 tambah 8 ya. 7 tambah 8 itu adalah 15. Jumlah bilangan terbesar apakah lebih besar dari dua kali bilangan terkecil? Ini nih, bilangan terkecil. 6 kalikan 2 berapa? 12. Benar ya guys, ini juga benar. Nah, jadi maka pernyataan yang benar ada, ini harusnya tuh maka pernyataan yang benar ada, bukan adalah. Ini adalah ada berapa? 1, 2, 3 ya. Pernyataan yang benar ada 3. A itu adalah 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3, sedangkan E itu adalah 4. Jadi yang benar itu ada 3, maka jawabannya adalah D. Kalian paham ya guys ya? Untuk soal nomor 5 itu hampir setipe dengan soal nomor 4. Kalian bisa coba terlebih dahulu ya guys. Nah, oke, silakan coba. Ya, sekarang saya akan coba ya. Faktor persekutuan terbesar atau FPB setiap dua bilangan berurutan, bilangan asli ya, A, B, C adalah 1, FPB-nya 1. Jika A ditambah C adalah 8, saya punya A ditambah C itu 8. Sedangkan B, C ditambah 3 sama dengan 20. Pertanyaannya, manakah? Maka pernyataan yang benar ada, ini bukan adalah ya, ada berapa pernyataan yang benar? Ya, dengan nanti pilihan gandanya tuh sama, A itu 0, B1, C2, D3, E itu benar semua. Ada 4 pernyataan yang benar. Oh ya, ini C kurang dari 6. Nah, berarti C itu bilangan asli ya, dari 1 ya, 1 sampai 5. Inilah si C. Nah, ini gimana guys? Nah, ini masih itu ya, masih sangat luas ya. Coba Mbak dari sini. B dikalikan C plus 3. Berarti artinya kan B dikalikan ini hasilnya 20. Yang hasilnya 20 itu kan bisa apa? Bisa 2 kalikan 10 ya. Atau 10 kalikan 2. Atau 4 dikalikan 5 ya. Atau 5 dikalikan 4. Ada beberapa kemungkinan. Oke, untuk 2 dikalikan 10 ya. Misalkan saya buat 10, berarti C-nya kan ketemu 7. 7 tambah 3 kan 10. Nah, ini berarti nggak mungkin. Ya salah. Kenapa? Karena C itu maksimal 5. Ya, untuk yang ini, nah ini kok C tambah 3 sama dengan 2, ini juga salah. Maka C-nya negatif 1, salah ya. Nah, yang ini 4 sama 5 guys. B-nya 4. C plus 3, 5. Berarti C-nya itu 2 ya. Nah, ini berarti ada kemungkinan B-nya 4, C-nya berarti 2.
Oke, yang ini juga ada kemungkinan nih, B-nya 5, C-nya berapa? Oh ini B ya, sorry. C-nya itu adalah 4 ya, berarti C-nya 1. Nah, manakah pernyataan yang benar nih guys? Kita lihat faktor persekutuan FPB setiap dua bilangan berurutan itu adalah 1. 4 sama 2 FPB-nya tuh bisa 1 bisa 2. Nah ini 5 sama 1 FPB-nya 1 ya. Nah jadi kemungkinan yang benar itu adalah ini, B-nya 5, C-nya 1. Sekarang kita lihat A ditambah C sama dengan 8. A-nya nggak tahu ya guys. Nah C yang saya pilih itu adalah 1, maka A-nya ketemu 7. Oke ya, maka bilangannya itu adalah 157. Saya buat 157. Ini memenuhi syarat ya. Dua bilangan berurutan FPB-nya 1. Ini dengan ini berurutan FPB-nya 1. Ini dengan ini FPB-nya juga 1. Paham ya guys ya? Ya, maka jawabannya 157. Nomor 1, apakah jumlah ketiga bilangan adalah ganjil? 6 tambah 7 berapa? 7 tambah 6 13 ya. Maka betul ganjil. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah ganjil. 7 kurangi 1 berapa? 6. Salah ya, harusnya genap. Hasil kali ketiga bilangan adalah genap. 1 kalikan 5, 5 kalikan 7 35. Harusnya ganjil. Salah. Jumlah dua bilangan terbesar, ya berarti ini ya, 7 tambah 5 ya. 7 tambah 5 itu 12. Jumlah dua bilangan terbesar lebih besar. Apakah lebih besar dari 2 kali bilangan terkecil? 1 kalikan 2, 2. Betul ya? Iya, berarti yang benar itu ada 2 pernyataan. Jawabannya adalah C. Paham ya guys ya? Oke, nomor 5 masih dalam bentuk dimensi 3 ya. Dimensi 3 keluar lagi guys. Soalnya seperti ini. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H saya buat ya. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. AB-nya 4, BC-nya 2, CG-nya 3. P berada di titik tengah DG. Ini ada DG nih. Saya buat ya. Titik tengahnya berarti seperti ini. Titik potong diagonalnya ini adalah si P. Pertanyaannya, P adalah panjang EP Q akar 41. EP mana nih guys? Ini guys. Nah, ini yang kita cari ya. Berapakah panjangnya EP? Nah, kalau di soal seperti ini kita bisa lihat segitiga HPE. Nah, segitiga HPE itu apa? Segitiga siku-siku. Nih siku-siku di sini guys. Ini siku-siku ya. Oke, ini ke sini siku-siku guys. Nah, perpotongannya di sini. Nah, berarti gambarannya kayak gini teman. Ya, ini siku-siku ya. Ini ada si H, ini ada si P, dan ini ada si E. Nah, oke. HI-nya berapa? HI-nya 2. Nah, HP-nya berapa? HP itu adalah setengahnya diagonal HC ya. Kita cari dulu HC. Rumusnya HC kita lihat ya, berarti di sini itu ada 4. Di sini ada 3 ya. Maka Pythagoras banget ya. 16 tambah 9 25. Maka HC itu adalah 5. Karena HC-nya 5, maka HP-nya adalah setengah HC, maka 5/2. Nah, berapakah EP-nya? EP itu berarti diagonal miringnya. Ini yang nggak tahu guys ya. Oke, ketemulah si EP berarti akar 2 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat. Oke, maka jadinya 4 ditambah 25/4. Saya buat penyebutnya itu 4. Maka ini adalah 16 ditambah 25. Nah, 25 tambah 16 berapa? Akar 41 ya. Akar 41/4. Berarti akar 41/2. Begitu guys, inilah nilai EP. Nah, apa hubungan P dengan Q? Akar 41/2 sama akar 41 ya jelas gede ini ya. Maka jawabannya P lebih kecil daripada Q bebek. Oke ya, paham ya? Lanjut aja guys, kita masuk ke soal nomor 6. Ini masih dalam bentuk limit. Limit keluar lagi ya di gelombang 2. Limitnya seperti ini. Semua pasangan A, B. Ini hanya FR soal ya dari anak yang sudah ujian. Jadi besok apapun tipe limit yang keluar, bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Yang penting kalian tahu konsepnya ya guys. Nah, saya punya limit X mendekati 3.
AX plus 6 dibagi dengan BX min 3, hasilnya adalah min 2. Nah, jika kalian ketemu soal limit seperti ini, langkahnya substitusi ya. Kita substitusikan nilai X-nya guys. Masukkan ke sana, maka jadi 3A ditambah B per, ini berarti 3B min 3, hasilnya adalah min 2. Ya, maka jadi 3A plus B sama dengan min 6B plus 6 ya. Ya, ini hilang. Oh, ini 3, ini 6 ya guys. Sorry, kok saya B tuh. Nah, ini hilang. Nah, maka jadi 3A sama dengan min 6B. Oke, maka 3A plus 6B sama dengan 0 ya. A plus 2B sama dengan 0. Inilah formula yang kita dapat, A plus 2B sama dengan 0. Lalu A sama B didapat dari angka-angka ini. Kita masukkan angkanya hanya diambil dari sini ya. Oke, berarti kemungkinannya gimana guys? Kemungkinannya A-nya saya ambil 2, bisa ya, A-nya 2 ya. Ditambah B-nya saya ambil min 1 ya, maka 2 dikurangi 2 kan 0. Oke, ada kemungkinan lain nggak? Saya misalkan A-nya min 1, B-nya berapa? Nggak bisa ya. Misalkan A-nya saya ambil 3, B-nya juga kita mau ambil angka berapa biar ketemu 0. Nah, nggak bisa ya. Jadi angka A, B kita ambil dari sini ya, dan angkanya harus berbeda ya. Ketemulah si A-nya adalah 2, B-nya itu adalah min 1 ya. Dari sini kita tinggal olah ke data yang diketahui. Pernyataan berikut yang bernilai benar itu ada berapa? A ditambah 2B sama dengan 0, ini betul ya formulanya ya. Maka ini pernyataan yang benar. Untuk pernyataan yang ke-1, A dikurangi B ya, 2 dikurangi min 1, kan 3 ya guys. 2 dikurangi min 1 itu adalah 3. Apakah 3 adalah elemen bilangan ini? Bukan ya. Maka ini pernyataan yang salah. Kita lihat A dikalikan B. A kalikan B berarti 2 dikalikan min 1, maka jawabannya min 2. Apakah min 2 adalah elemen dari himpunan ini? Betul ya, ada ya. Maka ini pernyataan yang benar. Selanjutnya, 2 ditambah min 1, apakah lebih besar atau sama dengan 2 dikalikan min 1? Berarti ini kan 1, apakah lebih besar dari min 2? Benar juga. Jadi pernyataan yang benar itu ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jawabannya adalah D. Pasti kalian bisa ya guys. Ini tentang soal kurva ya. Jadi seperti ini. Ini soal terbaru ya. Yang nomor 5 ini tipe terbaru. Diketahui kurva fx sama dengan 4a per 3 x pangkat 3b per 2 x kuadrat ditambah x ditambah 2. Apakah kurva tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum? Jadi gini ya guys, yang namanya sebuah kurva maksimum minimum maksudnya gimana tuh? Kayak gini. Nah, apakah si kurva ini memiliki nilai maksimum atau memiliki nilai minimum? Artinya dia memotong 2 titik ya. Memotong 2 titik bisa max, memotong 2 titik bisa min. Karena memotong 2 titik, maka nanti artinya D lebih besar dari 0. Nah, inilah suatu kurva syarat jika dia memiliki nilai maksimum atau minimum. Tapi D-nya ini berasal dari f aksen kurvanya ya. Jadi bukan dari fx-nya, tetapi berasal dari f aksennya. Jadi langkah pertama kita gunakan f aksen ya. F aksen x sama dengan 0. Saya turunkan dulu. Berarti 4a per 3 dikalikan 3. Sisanya adalah 4a x pangkat 3. B per 2 kalikan 2. Maka bx pangkat 1 ditambah 1 ya. Nah, oke. Inilah yang disebut dengan A, inilah B-nya, inilah C-nya. Kita mencari D. D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Maka jadinya B kuadratnya ini ya. B kuadrat min 4. A-nya berapa? 4A. C-nya berapa? 1 lebih besar dari 0. Oke, maka jadi B kuadrat min 16A lebih besar dari 0. Inilah formulanya. Sekarang kita lihat untuk poin ke-1. Apakah dia memiliki nilai maksimum atau minimum jika B sama dengan 4A? Saya buat sini B-nya 4A. Ya, maka saya buat B-nya 4A, maka jadinya 4A kuadrat dikurangi 16A. Nah, kayak gini. Maka jadinya kan 16A kuadrat dikurangi 16A lebih besar dari 0. Untuk poin ke-1 ini masih belum bisa menjawab. Kenapa? Karena A-nya nggak tahu. A di soal ini nilainya negatif atau positif.
Nah, seperti gini, jika saya pakai A-nya negatif ya, misalkan yang gampang saja A-nya itu negatif 2, maka 16 dikalikan 4 itu kan 64 ya, dikurangi 16 dikalikan min 2. Nah, makanya jadi berapa tuh? Positif. Nah, betul ya, lebih besar dari 0 kan positif, maka artinya dia memiliki nilai maksimum. Nah, sekarang kalau misalkan A-nya pakai positif nih, saya misalkan ambil positif 2 ya, 4 dikalikan 16 itu 64 ya, dikurangi 16 dikalikan 2. Nah, ini berapa? Positif juga ya. Nah, tapi misalkan A-nya saya ambil positif 1 deh. Coba ya, A-nya positif 1. Berarti 4. Berarti kan 16 positif 1 kuadrat kan positif 1 ya. Maka 16 dikurangi 16 A-nya 1. 16 kurangi 16 berapa? 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Salah ya. Jadi untuk pernyataan yang ke-1 ini dia bisa menjawab ya. Oke, berarti 1 belum bisa. Sekarang kita cek untuk poin yang kedua. Kita ingatkan kembali, jika mempunyai nilai maksimum atau minimum itu syaratnya D lebih besar dari 0. Untuk poin ini ada kalanya dia benar lebih besar dari 0, tapi ada kalanya kok misalkan saya ambil A-nya 1 ya, maka hasilnya itu malah 0. 0 lebih besar dari 0 kan salah. Itu ya guys. Nah, sekarang saya coba pakai yang 2 saja. Nah, ternyata A kurang dari 0. Kita lihat formulanya kan B kuadrat min 16A lebih besar dari 0. Nah, berarti kan B kuadrat min 16. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, berarti kan A-nya pasti negatif. Negatif berapapun ya. Misalkan saya ambil aja negatif 1 deh. Nah, berarti kan jadinya B kuadrat min sama min kan jadi plus, bertambah gitu. Nah, gitu guys. Nah, B-nya, mau B-nya negatif, mau B-nya positif, gak masalah, karena dikuadratin kan juga positif. Positif tambah positif, ya positif. Positif itu lebih besar dari 0. Ya, jadi untuk poin 2 itu cukup. Cukup menandakan bahwa D-nya lebih besar dari 0. Paham ya guys? Jawabannya adalah B. Hanya pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Paham ya? Untuk soal nomor 6 itu yang keluar adalah transformasi geometri. Ini masih sama ya dengan pada saat gelombang ke-1. Ada yang mendapatkan bentuknya gambar segitiga, layang-layang ya, atau segi 5 itu juga ada, atau gabungan segi datar itu ada yang dapat seperti itu. Nah, saya ambilkan tentang layang-layang ya, gambar layang-layang. Jadi yang keluar ada yang dapat paket translasi, ada yang dapat paket refleksi, dan ada yang dapat rotasi ya. Saya ambil yang translasi. Translasi itu apa? Artinya digeser ya, digeser. Oh, ini belum saya ganti, maaf ya guys, ini harusnya 1, min 3, ini adalah 5, min 1, ini 5,2 ya, sesuai dengan gambar. Yang benar itu yang gambar, ini adalah 2,2. Oke, begitu ya. Nah, digeser 2 itu artinya A, X, Y. Saya buat formulanya dulu. Digeser 2 ke kiri itu artinya min 2. Dan 1 ke atas ini berarti plus 1. Maka nanti A aksennya itu adalah X min 2, Y plus 1. Kalian bisa simak kembali video Mbak sebelumnya tentang translasi, refleksi, dan rotasi. Ya guys. Nah, sekarang kita lihat untuk yang titik pertama. Saya anggap ini adalah A, B, C, D-nya. Untuk yang poin A aksen langsung aja ya. Maka 1 dikurangi 2 itu adalah min 1, min 3 tambah 1 itu min 2 ya. Untuk yang B aksen, maka jadinya ini 5 dikurangi 2 itu 3, min 1 ditambah 1 itu 0. Untuk C aksennya, maka jadinya 5 kurangi 2 itu 3, 2 ditambah 1 itu 3. Untuk D aksennya itu berarti yang ini ya, 2 kurangi 2 itu 0, 2 ditambah 1 itu 3. Nah, sekarang kalian sudah tahu tuh titik bayangannya. Nah, besok misalkan kalau nggak ada streamingnya kayak gini, udah dikira-kira aja ya. Min 1, min 2 tuh mana? Min 1, min 2 di sini. Ini adalah A-nya, A aksen. Lalu ada 3,0 di sini ya. Ini adalah si B aksen. Lalu 3,3 di sini ya. Ini adalah C aksen. Lalu 0,3. 0,3 itu di sini guys, di sini. Ini adalah D aksennya ya, baru kita hubungkan, maka gambarnya itu seperti ini. Nah, inilah translasi untuk layang-layang yang sudah digeser ya. Ini berarti adalah ini A,
ini B, ini C, ini D, maka ini adalah A aksennya, ini B aksennya, ini C aksen, ini D aksennya. Ya. Seluruh bayangan darah D berada di kuadran 1. Nah, ini adalah A, B, C, D. Berarti bayangan D-nya itu ada yang di kuadran 1, ada yang di kuadran 4 ya. Maka ini salah. Seluruh bayangan B berada di kuadran 1. A, B. Ini betul ya. Semuanya berada di kuadran 1. Ini B-nya di sini nih. Berarti betul. Sebagian bayangan daerah D ada di kuadran 2. A, B, C, D ya. Salah, harusnya di kuadran 1 dan di kuadran 4 bayangannya. Nah, ini salah. Tidak ada bayangan yang seutuhnya di kuadran 4. Betul ya, tidak ada bayangan yang seutuhnya di kuadran 4. Berarti pernyataannya benar. Jadi pernyataan yang benar ada berapa? Ada 2. Nah, ini pilihan gandanya adalah A itu 0, B 1, C 2, D 3, dan E nya adalah 4. Jadi yang benar itu ada 2. Pasti kalian bisa ya. Kalian simak kembali tentang translasi, refleksi, dan rotasi. Perhatikan itu. Oke, untuk soal nomor 7 ini adalah tipe soal terbaru, yaitu mencari sudut ya pada bangun datar. Sebenarnya pada gelombang 1 tuh juga ada ya. Ya, kita mencari sudut pada bangun datar. Nah, ini ada keluar lagi, ternyata nggak baru ya, berarti sama ya. Nah, oke. Jika EC sejajar dengan AB ya, ini adalah EC sejajar dengan AB, dengan ED sama dengan DC. ED mana ini? ED sama dengan DC. Nah, oke. Lalu AE, ini AE ya guys, AE sama dengan BC, oke. Nah, diketahui dua data, maka besar sudut DCB. Mana DCB? DCB, ditanya itu sudut ini guys. Apakah bisa kita mencari sudut DCB jika kita pakai data yang ke-1? Sudutnya DEC 60, DEC 60. Nah, oke. Sekarang kita lihat, karena dia segitiga sama kaki, makanya juga 60 ya guys. Nah, gitu. Tetapi apakah sudut BCE itu ada? Nggak ada ya, kita nggak tahu. Ya, jadi di sini kita tidak bisa menghasilkan sudut DCB karena BCE-nya kita nggak tahu. Ini nggak tahu berapa. Maka poin 1 ini masih tanda tanya. Kita belum bisa menjawab. Coba kita pakai poin kedua. Kedua saja ya maksudnya ya. Sudut ABC, mana ABC? Sudut ABC itu adalah 120. Untuk memakai poin kedua berarti poin ke-1 Mbak anggap nggak pakai ya. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada 60 di sini ya. Ini artinya 60 udah nggak ada. Nah, kita lihat ABCE berarti dia adalah trapesium ya. Kenapa? Karena ada dua garis yang sejajar, ini juga sama. Berarti trapesium sama kaki. Pada trapesium sama kaki itu sifatnya adalah sudut yang bersebelahan itu nilainya 180 gitu. Kalau ini 120 artinya sih 60 ya. Nah, ini 60 nih guys. Nah, kita baru ketemu sudut BCE. Padahal yang ditanya adalah ini. Nah, ini nggak ada ya. Ini kan yang ke-1 saya hapus ya, berarti nggak ada. Jadi kalau pakai poin 2 aja pun nggak bisa ya. Nah, sekarang coba kalau poin 1 sama 2 saya gabung. Nah, dari poin ke-1 kita dapat 60, dari poin kedua kita dapat 60. Baru ketemu deh sudut DCB ya. Sudut DCB-nya berapa? 120. Oke guys ya, kalian paham ya? Maka jawabannya adalah C. Pernyataan ke-1 dan kedua itu harus digabung. Oke ya, ini adalah gambaran terupdate tipe-tipe soal di gelombang kedua ya. Jadi sebenarnya tuh secara garis besar tuh hampir mirip dengan gelombang ke-1. Tinggal kalian kuasai kembali materinya ya, kembangkan pemahaman materinya. Insya Allah kalian bisa ya. Semangat terus ya. Assalamualaikum.